Halo siswa-siswi baru SMP Brigjen Katamso 2. Selamat datang di sekolah kita yang tercinta SMP Brigjen Katamso 2 Medan. Di sini kami guru bahasa Indonesia akan menjelaskan tentang gerakan literasi sekolah. Apakah itu gerakan literasi sekolah? Gerakan literasi sekolah adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan berbicara. Ada beberapa jenis literasi ya. Kalian mungkin sudah sering mendengar apa itu literasi, dan mungkin waktu kalian SD juga sudah sering melakukannya di sekolah, yaitu gerakan baca tulis. Apa itu literasi baca tulis? Yang pertama, memahami isi teks tertulis. Ingat ya, memahami, bukan hanya membaca, tetapi dipahami juga, baik yang tersirat maupun tersurat. Kalau dikatakan tersirat, berarti kamu menyimpulkannya sendiri. Kalau tersurat, langsung tertulis dalam bacaan tersebut, dan menggunakannya untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi diri. Lalu menuangkan gagasan dan ide ke dalam tulisan dengan susunan yang baik untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Mengapa membaca dan menulis itu penting? Perhatikan di bawah ini, ilustrasi di bawah ini. Yang pertama, sebagai kunci mempelajari ilmu pengetahuan. Supaya kita bisa mempelajari ilmu pengetahuan, kita harus rajin membaca dan menulis, lalu meningkatkan kemampuan berbahasa dan memperkaya kosakata. Otomatis dengan kita sering membaca, kosakata kita juga akan semakin bertambah. Lalu meningkatkan kreativitas dan imajinasi, meningkatkan empati atau rasa peduli, meningkatkan konsentrasi dan fokus, mengurangi stres dan mengembangkan minat pada hal-hal baru, dan juga sebagai hiburan. Bagaimana sih proses berliterasi itu? Perhatikan di bawah ini prosesnya. Yang pertama, membaca dan menulis bersuara. Mungkin kalian sekarang masih ada yang membaca bersuara ya. Itu adalah proses yang pertama, kamu membaca dan menulis bersuara. Lalu proses yang kedua adalah membaca dan menulis terpandu. Setelah itu kamu biasakan membaca lalu menulis dan dipandu oleh orang tuamu di rumah atau guru di sekolah. Selanjutnya, dengan proses yang tadi, maka kamu akan naik level membaca dan menulis bersama teman-teman kamu. Bisa dibuat kelompok belajar juga atau kelompok membaca. Nah, setelah itu adalah membaca dan menulis mandiri. Nah, kamu di sini sudah bisa sendiri untuk membaca. Setelah membaca lalu menulis. Semakin banyak kamu membaca, semakin banyak ide kamu untuk menuangkannya ke dalam tulisan. Nah, di sekolah, bagaimana proses literasi terjadi di sekolah? Yaitu yang pertama, membaca sejumlah buku dalam waktu tertentu. Di sekolah kita ini terdapat perpustakaan dengan jumlah buku yang cukup memadai. Ada buku pelajaran, buku ilmu pengetahuan, buku cerita, banyak ya buku di sekolah. Nah, kami akan memberikan kamu waktu dalam membaca buku tersebut. Nah, setelah kamu membaca buku, maka kamu akan menuliskan hal-hal menarik dari buku yang dibaca. Lalu membuat kelompok diskusi buku. Nah, lalu membuat perpustakaan di kelas. Ini hal-hal kecilnya saja ya. Ketika sudah nanti lingkupannya lebih besar, lebih luas, kamu bisa mengundang orang tua, orang sastrawan, atau pegiat literasi untuk membacakan buku di sekolah. Lalu mengadakan konferensi penulis pemuda atau penulis muda. Nah, di sini itu sudah lingkupan yang lebih luas lagi. Mungkin ketika nanti kamu udah masuk SMA atau SMK, lalu mengundang penulis atau sastrawan untuk bercerita tentang proses menulis yang mereka alami. Nah, itu dia kalau literasi di sekolah. Ini kalau di masyarakat, bagaimana kamu berliterasi di dalam masyarakat? Yang pertama adalah mendongeng di taman kota. Lalu mengadakan festival literasi, membentuk kampung literasi. Kalau dikatakan kampung literasi itu adalah di mana di lingkungan kamu membentuk sebuah kelompok, lalu kamu membaca bersama, menyediakan pojok baca, misalnya tempat umum seperti halte bus, kereta, ruang tunggu bandara, kantor pelayanan, dan lain-lain. Itu adalah literasi di masyarakat. Nah, langkah-langkah yang dilakukan pembaca yang baik. Yang pertama, mengamati.
Perhatikan halaman depan, baca judul dan beberapa kalimat dari buku. Menanyakan, bertanya tentang apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Itu adalah 5W tambah 1H ya. Apakah isi buku tersebut masuk akal? Lalu memprediksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian menyimpulkan apa maksud atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dan menghubungkannya, apa kaitan buku isi bacaan tersebut dengan kehidupan nyata. Adakah persamaan atau perbedaan buku dengan buku sejenis yang pernah kamu baca? Lalu kemudian merangkum apa saja topik utama dari bacaan. Dan terakhir mengevaluasi apa yang dapat dipelajari dari bacaan, bagian mana yang paling berkesan. Nah, tidak hanya membaca, menulis juga penting. Menulis bisa tentang apa saja. Misalnya, bagaimana ketika hari pertama kamu masuk sekolah? Apa kejadian paling memalukan yang pernah dialami? Apa yang dilakukan saat liburan nanti? Apa yang dilakukan ketika melihat teman bersedih? Mengapa pelangi muncul setelah hujan? Kalau bisa keliling dunia, tempat manakah yang akan dikunjungi? Siapakah tokoh terkenal yang ingin ditemui dan mengapa? Nah, supaya kamu bisa menulis dengan bagus, kamu bisa memulai dari topik-topik atau poin-poin di atas. Berlatihlah dari sekarang ya nak. Kamu biasakan membaca, lalu kamu berlatih untuk menulis mandiri. Lalu ada literasi digital. Kita kan sudah hidup di era digital ya. Nah, apa itu literasi digital? Kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan komunikasi. Ingat, beretika dan bertanggung jawab itu poin paling penting yang harus dipahami. Nah, di sini di generasi digital membuat kita mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif dalam memecahkan masalah, berkomunikasi dengan lebih lancar, berkolaborasi dengan banyak orang, ya. Lalu perhatikan gambar di bawah ini, ya. Ini artinya dari tahun ke tahun era digital itu semakin meningkat, ya. Dari komputer jinjing, kemudian televisi, telepon, koran, lalu dari bawah ya merpati pos. Nah, zaman dulu kan menggunakan hewan atau binatang merpati untuk mengirim surat, lalu naik ke telegram, kemudian radio, komputer pribadi, lalu ada gawai atau sekarang yang kita bilang handphone, ya. Nah, semua itu adalah peningkatan dalam era digital. Untuk itu nak, kepada anak-anak semua, semoga nanti ketika kamu sudah belajar di SMP Brigjen Katamso 2 ini, kemampuan literasi kamu semakin meningkat. Sekian dan terima kasih penjelasan dari kami. Terima kasih.